Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi CLI atau CRUD yang simple menggunakan Java. Jadi kira-kira database-nya nanti itu seperti ini ya, yang dimana file database-nya simpan menggunakan bentuk CSV. Lalu kemudian ada command line interface yang memungkinkan user untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui konsol. Jadi isinya itu ada create atau add, itu untuk menambahkan data. Lalu kemudian ada read atau view untuk menampilkan seluruh isi dari database tadi. Dan kemudian ada update atau set untuk memperbaharui nilai data yang sudah ada berdasarkan NIM dari mahasiswa. Selanjutnya ada delete atau remove, yaitu untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM tadi. Jadi CLI akan dibuat menggunakan mekanisme never ending loop, di mana aplikasi akan terus-menerus meminta user menginput sampai user memilih menu exit. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, jadi kira-kira seperti inilah tampilan database tadi di Excel. Lalu kemudian kita simpan file tersebut di file ID project dengan format CSV. Sudah ada ya, jadi kita menyimpannya dengan file CSV. Nanti bentuknya itu seperti ini. Baik, jadi pertama-tama kita akan membuat kelas baru dengan nama mahasiswa. Jadi di dalam kelas ini kita akan membuat variabel-variabelnya dengan modifier privat ya. Jadi seperti ini. Berisi string name, string nama, string alamat, in semester, in SKS, dan double IPK. Lalu kemudian kita membuat metode konstruktor dari variabel-variabel ini dengan cara generate konstruktor. Kita drag semua saja ya. Nah, lalu kemudian kita membuat untuk metode getternya. Caranya sama kayak tadi, yaitu generate, lalu kemudian getter dan drag semua. Terus setelah itu kita membuat metode override-nya to string-nya. Jadi caranya itu generate, lalu kemudian pilih to string dan ambil semua. Nah, sepertinya di sini ada kesalahan ya. Seharusnya ini di sini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di kelas mahasiswa itu berisi dari variabel-variabel dengan modifier privat, lalu kemudian ada metode konstruktor, lalu kemudian ada metode getter yang berisi get name, get nama, get alamat, get semester, lalu get SKS, dan kemudian get IPK. Lalu kemudian ada metode override to string yang berisi ininya tadi, yang berisi variabel privat tadi, yang dimana yang selain string itu diubah menjadi string agar bisa terbaca menjadi string. Nah, mungkin cukup ini saja untuk kelas mahasiswa. Lalu kemudian kita membuat kelas baru, yaitu untuk database-nya. Di database ini
berisi variabel-variabel seperti ini ya. Nah, kita tambahkan dulu ininya, import mana tadi, import Java Util Array List. Lalu kemudian ini juga. Jadi di sini kita menggunakan array list. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan linked list ya, teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan array list mahasiswa data student. Data student itu nama file saya di CSV. Data student new array list. Lalu kemudian di bawahnya ada private string file name. File name itu nama file saya. Source data student CSV. Lalu kemudian ada private path. Path itu adalah untuk mengelola file name ini di database yang ibaratnya sebagai penghubung antara file name ini, penghubung antara database ini dengan data student, data kita yang berisi ini. Nah, setelah itu kita membuat setelah itu kita membuat metode yang berisi public void open. Jadi gunanya open ini untuk melihat isi dari database tadi. Nanti kita isi. Lalu selanjutnya kita membuat metode public void save. Nah, save ini gunanya itu untuk menyimpan data dari ini tadi, data student tadi. Nanti kita isi. Dan untuk open ini itu untuk membuka file ke array list. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan mengisi public void open dengan list string. Lalu kemudian ada, saya beri nama line sama dengan file titik read all lines. Jadi gunanya ini untuk membaca array list. Kenapa error? Oh, ini error karena kita harus membungkusnya dengan try and catch. Ya, seperti yang begitu. Kita harus membungkusnya dengan try and catch. Jadi kita akan membungkus. Ya, jadi kita akan tadi ada kesalahan ya teman-teman. Jadi setelah file read all lines kita menambahkan path ini, lalu kemudian kita membungkusnya dengan try and catch. Setelah itu kita menginisialisasikan datanya. Jadi data titik bukan data titik ya, data sama dengan
new array list. New array list. Yang dimana ini error karena nama file kita itu data student. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita membuat for. Jadi ini dimulai dari 1 dengan batas line size. Jadi kenapa dimulai dari 1? Karena di data student CSV ini kita tidak akan mengambil ini ya. Kita hanya mengambil ini berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hanya mengambil mulai dari sini. Jadi ininya tidak kita ambil. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian di dalam for ini kita membuat string line sama dengan line titik get, lalu di dalamnya ada i, kemudian string element, string element. Jadi elemen ini adalah elemen dari array list sama dengan line titik split. Jadi karena tadi saya menggunakan pembatasnya itu koma, maka di sini kita menggunakan koma. Salah ya teman-teman, titik koma. Jadi saya di sini menggunakan titik koma. Ini untuk pemisah. Titik koma ini untuk pemisah. Di bawahnya kita menambahkan daftar elemen-elemen yang akan diisi seperti ini. Jadi ini string name dengan elemen 0. Kenapa 0? Karena array itu dimulai dari 1. Karena array itu dimulai dari 0. Jadi kenapa 0? Karena array itu dimulai dari 0. Jadi name itu elemen ke 0, nama elemen 1, alamat elemen 2, semester elemen 3, SKS 4, IPK 5. Lalu ada ini. Lalu di bawahnya kita menambahkan student titik add kira-kira isi dari open itu seperti ini. Untuk mengeceknya kita bisa membuat kelas untuk mentes metode tadi. Namanya itu test. Jadi kelas test ini gunanya untuk mengetes apakah open tadi bisa diakses atau tidak. Jadi pertama kita memberikan metode main SVN, lalu kemudian database, karena yang ingin diakses itu adalah database DB. DB itu nama variabelnya sama dengan new database. Lalu kemudian di bawahnya itu ada db open, karena yang ingin diakses di database itu adalah open. Kemudian menampilkan db database student, karena yang ingin diakses adalah data student. Coba kita run. Nah, jadi muncul ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil. Jadi open sudah bisa kita akses. Selanjutnya kita kembali ke database.
Baik, selanjutnya kita akan siapkan metode untuk menulis atau menyimpan. Jadi untuk menyimpan atau membaca, jadi ini akan membaca satu persatu dari array list-nya. Itu sebabnya kita butuh string builder. String builder. Sebabnya kita butuh, ya ini tadi saya benar ya, string builder, terus nama variabelnya sb sama dengan new string builder. Nah, setelah itu kita lanjut dengan baris pertamanya, itu membuat headernya. Di headernya itu ini nama alamat kota, semester, SKS, dan IPK. Nah, makanya baris pertama kita append dulu. Jadi itu seperti ini. Append ini nama alamat sekitar SKS IPK, ini untuk enternya. Lalu kemudian kita membuat for-nya. Jadi seperti ini. For i itu sama dengan 0, batasnya itu data student size. Lalu kemudian kita membuat mahasiswa dari mahasiswa, data student get i. Lalu kemudian ini string mahasiswa get name. Batasnya itu menggunakan koma. Oh ya, teman-teman, tadi saya mengubah titik koma itu menjadi koma. Makanya saya di sini mengambil pembatasnya itu jadi koma. Dan ini enternya. Lalu setelah itu ada sb.append line. Nah, setelah itu kita membuat files write string. Lalu di dalamnya ada pet. Kita mulai dari pet, lalu kemudian sb to string, koma. Dan sama seperti tadi, kita harus menggunakan try and catch. Seperti ini. Ini sudah jadi ya. Jadi untuk menyimpannya sudah bisa, dan untuk melihat juga sudah bisa. Baik, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat metode yang terdiri dari view, insert, search, update, kemudian delete. Yang pertama itu public view. Kita kosongkan dulu. Metode selanjutnya kita akan membuat metode dari insert. Sini itu menggunakan boolean ya. Kita memakai boolean seperti ini. Kita return agar tidak error. Lalu selanjutnya kita menambahkan lagi metode untuk mencari atau search. Jadi dia menggunakan string name karena nanti yang dicari itu hanya name. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kita return agar tidak error lagi. Lalu kemudian kita menambahkan metode update. Fungsinya itu untuk mengupdate data. Jadi
dia menggunakan boolean juga, sama seperti insert tadi. Kita return. Jadi isinya itu sama kayak insert tadi, yaitu ada NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Hanya bedanya sini kita ada indeks. Lalu yang terakhir ada delete. Untuk menghapus data yang ingin dihapus. Di bentuknya itu seperti ini. Kira-kira seperti ini. Baik, jadi untuk view kita akan mencetak yang ada di array list data student. Jadi agar rapi, kita tidak menggunakan sort, tapi yang ada formatnya seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Dengan format, jadi ini min8 itu minimal 8 huruf. Min20 itu untuk nama minimal 20 huruf. Dan ini maksimal 8 huruf. Lalu kemudian kita menggunakan looping dengan isinya mahasiswa MHS data student. Jadi looping ini fungsinya untuk menelusuri dari data student, dan isi loopingnya adalah membaca data mahasiswa. Jadi nanti header dan teksnya itu formatnya sama kayak ini. Kita masukkan dulu. Isinya itu kira-kira seperti ini. Jadi header dan teksnya itu formatnya sama ya, teman-teman. Kemudian kita cetak ini. Seperti ini. Nah, jadi karena formatnya itu sama, maka yang tampil juga nanti itu akan sama di array list. Nah, kemudian kita akan menampilkan view ini. Kita tes di sini. Karena ini sudah tampil ya, jadi kita buat db view. Kemudian kita run. Nah, jadi ini sudah tampil ya, sesuai dari tabel tadi. Ya, saya kira begitu hasilnya. Jadi ini tadi kode kita yang di mahasiswa itu berisi modifier privat dari NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Lalu kemudian ada metode konstruktor, metode getter, lalu kemudian metode override to string. Di database itu ada variabel dari array list, kemudian nama file kita data student, file name data student CSV, lalu kemudian ada metode open, di sini elemen 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kemudian ada metode save, udah itu untuk menyimpan. Lalu kemudian ada view itu untuk menampilkan data yang sudah disimpan. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk di metode insert. Yang pertama kita membuat boolean status itu sama dengan true. Kemudian kita kembalikan status.
Jadi insert itu jika di ArrayList itu sama dengan add atau menambahkan. Jadi kita akan mengecek name atau primary key menggunakan percabangan. Jadi isinya itu seperti ini. Jadi kita ganti dulu ini. Student. Jadi jika data student itu tidak kosong, maka kita menggunakan looping i sama dengan 0 dan i batasnya itu data student size. Jika ada yang statusnya sama, maka kita break, berarti sudah ada data di dalamnya. Kita menggunakan get i, get name, equals ignore case. Jadi equals ignore case itu untuk menganalisis walaupun dia menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar, tetapi jika nilainya sama dengan name, maka berarti sudah ada datanya. Jadi kita break, status sama dengan false. Tetapi jika statusnya itu sama dengan true, artinya kita tidak memiliki duplikat ya, maka kita akan buat objeknya seperti ini. Kita buat seperti ini. Ganti dulu ini. Jadi jika status sama dengan true, maka akan tampil mahasiswa NHS. Ini untuk mengisi data student add mahasiswa, lalu kemudian save. Ya, jadi itu tadi kita mengembalikan statusnya. Mungkin insert cukup sampai di sini. Kita lanjut di metode berikutnya. Baik, selanjutnya ada search, yang dimana gunanya itu untuk mencari apakah name ini sudah ada di database atau belum. Jadi saya buat dulu indeksnya. Di indeksnya itu indeks sama dengan min 1. Jadi kalau dia tetap melakukan pencarian dan indeksnya tetap min 1, berarti datanya itu tidak ada. Jadi nanti indeks yang akan menjadi returnnya, kita ubah dulu return index. Lalu kemudian kita mencari tahu. Dan kita cek apakah datanya itu kosong. Jika tidak kosong, maka lakukan pencarian. Jadi if data student is empty, maka kita menggunakan looping dengan batasnya itu data student titik trace. Lalu jika ada yang sama, maka kita kembalikan indeksnya. Jadi jika data student titik get i kemudian titik get name equals ignore case, maka indeksnya itu sama dengan i. Indeks itu sama dengan i. Lalu kemudian kita break.
cari tahu dulu errornya itu di mana. Jadi di sini ya, kita harusnya kasih nim karena yang dicari itu nim. Kemudian kita kasih turun dulu, lalu kemudian kita break. Nah, jadi search itu mungkin cukup sampai di sini. Jadi search ini gunanya juga bisa untuk update dan delete. Jadi selanjutnya kita masuk di update. Jadi untuk update kita set pertama boolean status itu sama dengan false. Sama dengan false. Lalu kemudian di delete juga kita lakukan hal yang sama. Sama dengan false. Jadi untuk mengupdate data, kita cek dulu apakah datanya itu kosong. Kemudian tadi kita sudah isi indeksnya itu di sini. Jadi indeksnya akan tercari sendiri di luar, baru akan dimasukkan di sini. Jadi kita update. Jadi kita akan mencari tahu apakah datanya kosong. Jika data student is empty, maka kita menggunakan percabangan lagi. Sini itu seperti ini. Kita ubah dulu ini. Jadi jika indeks besar sama dengan 0 dan indeks kecil dari data size, maka kita membuat mahasiswa MHS, lalu kita men-setnya kembali. Kita set karena datanya telah berubah. Kemudian kita save. Jangan lupa kita mengubah statusnya. Status jadi kita ubah statusnya sama dengan true, lalu jangan lupa ini kita ubah menjadi return status. Nah, ini kenapa error? Kita cari tahu lagi apa errornya. Ternyata saya salahnya itu di sini ya guys, sama dengan jadi seperti ini. Update cukup sampai di sini, lalu kemudian ada delete. Untuk delete sendiri itu caranya hampir sama dengan update. Jadi yang pertama kita mencari tahu
jika datanya itu kosong, jadi if data student empty, lalu kemudian kita mengisinya dengan data student titik remove. Jadi remove ini untuk menghapus. Jadi yang dihapus itu index. Lalu kemudian setelah dihapus kita menyimpannya. Save. Jangan lupa kita mengubah bukan break ya. Kita mengubah statusnya itu sama dengan true. Jadi di sini yang dikembalikan itu status. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi sampai sini selesai. Kita sudah mempunyai kelas yang lengkap. Sini filenya. Jadi untuk menghubungkannya itu kita akan membuat kelas dengan nama user interface. Di sini itu untuk menampilkan. Namanya itu user interface. Jadi kelas user interface ini akan saya jadikan aplikasi, maka saya akan menambahkan metode main di dalamnya. Tetapi sebelum itu saya akan membuat metode untuk menampilkan konsol yang digunakan user untuk berinteraksi menggunakan konsol ini. Jadi saya akan membuat metode public void tampil dengan nama tampilkan menu. Lalu di dalamnya itu berisi ini. Jadi ini adalah metode atau apa ya namanya, yang digunakan user untuk berinteraksi di aplikasi ini. Jadi nanti user akan memilih salah satu dari ini, contohnya ini C untuk create, R untuk create, U untuk update, D untuk delete, dan X untuk exit. Jadi dari tampilkan menu itu seperti ini. Lalu kemudian jadi di method main kita akan mengisi database dengan variabel db sama dengan new database. Kemudian supaya objeknya langsung dibuat kayak gini, menampilkan open, maka sebaiknya yang open ini saya panggil pada saat objeknya dibuat. Jadi kita masuk di database, lalu di sini kita buatkan konstruktor dulu, kemudian konstruktor. Di sini kosong ya. Jadi seperti ini, lalu kita masukkan open. Lalu kemudian kita lanjut, kita beri sedikit hiasan. Seperti ini. Lalu kemudian untuk menampilkan konsolnya ini secara berulang, maka kita menggunakan looping never ending loop while
true. Jadi gunanya never ending loop ini itu menampilkan ulang jika status dari output ini masih true. Kemudian pertama-tama kita menampilkan menu. Jadi jika di run itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi inilah fungsi dari never ending loop. Jika di run itu tidak akan berhenti sampai kita menghentikannya sendiri ya. Kita stop, kemudian kita akan menginput untuk pilihannya nanti. Kita akan membuat scanner dengan nama variabel sc. Ini scanner .system in, lalu kemudian ada keterangan di situ pilih, lalu kemudian kita membuat variabelnya, yaitu string dengan tipe data string pilihan sama dengan next line. Nah, kemudian kita membuat pilihan untuk uppercase. Jadi gunanya ini untuk menganalisis jika inputannya nanti itu huruf kecil, untuk uppercase ini untuk mengubahnya menjadi huruf kapital. Jadi jika semisal kita memasukkan C, maka yang diterima itu huruf kapital karena sudah ada to uppercase ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat percabangan menggunakan percabangan switch pilihan. Jadi switch case itu sama dengan yang pertama itu C. Jangan lupa break. Oh ya, maaf. Lalu kemudian ada break. Jangan lupa kita break ya. Nanti kita isi ini. Pertama kita salin dulu. Kita ubah jadi R. Lalu kemudian kita salin lagi. Kita ubah jadi U. Di bawahnya jadi delete. Selanjutnya X. Jadi kira-kira tampilannya itu seperti ini. Ini belum kita isi ya. Jadi saya akan membuat menu operasi untuk exit. Jadi caranya itu sederhana sekali. Yang pertama saya akan memberikan info bahwa sekarang kita berada di menu exit. Di sini itu ini. Lalu kemudian kita memberikan sebuah pertanyaan, apakah pengguna yakin akan keluar dari aplikasi. Jadi akan seperti ini. Apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Jika ya, maka kita bisa memilih di sini. Jadi scannernya itu pilihan sama dengan activity next line. Lalu kemudian
kita menggunakan percabangan. Jika if pilihan equals minor case, jadi jika pilihannya itu y, maka sistem exit exitnya itu null. Lalu kemudian seperti ini. Coba kita cek apakah berfungsi. Jadi kita akan memilih X dan ternyata muncul ya, memilih ya, maka aplikasinya berakhir. Jadi X sudah, mungkin sampai sini. Selanjutnya kita masuk di menu read atau add. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan seperti tadi. Kita akan menampilkan, jadi kita taruh di sini dt. Lalu kemudian sebelum itu kita tidak lupa memberikan info bahwa sekarang berada di menu read. Jadi seperti ini, kita salin dulu. Jadi read itu isinya seperti ini. Lalu kemudian kita masuk di menu create. Jadi di create ini yang pertama kita memberikan info bahwa kita berada di menu create. Coba di sini jadi create. Lalu kemudian kita memasukkan scanner untuk menginput data baru. Jadi tampilannya itu seperti ini. Tampilannya itu seperti ini. Jadi tampilannya itu seperti ini. Di sini kita akan menginput NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Jangan lupa ini SJNX lainnya. Lalu kemudian ini saya tambahan setelah itu kita menambahkan status dari booleannya seperti ini. Boolean status sama dengan db insert. Jadi di database yang ditampilkan itu dari database insert. Setelah itu kita memasukkan percabangan. Jadi tampilannya itu seperti ini. Jika status sama dengan true,
maka kita berhasil menambahkan data baru berhasil ditambahkan. Dan jika NIM sudah ada di database, maka akan gagal menambahkan data baru. Seperti itu. Cukup untuk create. Kita lanjut di update. Lalu selanjutnya kita ke menu update. Jadi pertama-tama kita seperti biasa mengisinya dengan info bahwa kita berada di menu update. Sini. Seperti ini. Kita ubah namanya jadi update. Lalu kemudian kita menampilkan sebelum itu kita teskan dulu. Misal kita memilih menu update. Jadi kita akan disuruh untuk memasukkan key atau key primary atau NIM, tetapi kita tidak menghafal NIM-nya. Jadi di sini kita akan memanfaatkan view ini, DB view. Gunanya itu agar kita bisa menyalin NIM-nya. Kalau semisal kita tidak menghafal NIM dari database tadi. Jadi contohnya seperti ini. Kita memilih update, lalu dia akan menampilkan database tadi. Jadi di sini kita bisa langsung menyalin NIM tersebut. Seperti itu. Lalu kemudian setelah DB view kita akan menambahkan ini. Jadi input key NIM mahasiswa yang akan diupdate. Jadi di sini kita akan menginput NIM dari mahasiswa yang akan diupdate. Input itu dengan variabel key, indeks sama dengan search key. Jadi search key ini gunanya untuk mencari NIM yang akan diupdate tadi. Lalu kemudian kita membuat cadangannya. Jadi jika indeks itu besar sama dengan 0, maka kita akan masukkan kembali yang seperti ini. Seperti yang di create tadi, kita akan menginput data baru atau mengupdate data dari database tadi. Jadi kita akan menambahkan seperti ini. Seperti ini tadi. Kita ubah dulu ini jadi data student. Jadi Anda akan mengupdate data sama dengan db get data student dan get index. Jadi kita akan menginput data baru yaitu NIM, nama, alamat, semester SKS, dan IPK. Lalu kemudian kita akan memunculkan statusnya di sini. Jadi statusnya itu seperti ini. Lalu kemudian kita memasukkan kondisinya. Jadi jika kondisinya itu jika status sama dengan true, maka data berhasil diperbaharui. Tapi jika sebaliknya, maka gagal memperbaharui data. Lalu akan muncul mahasiswa dengan NIM
NIM key tadi tidak ada di database. Dan apa ini yang error, teman-teman? Kita lihat update, kita akan mencari apa yang error. Sepertinya ini karena ini ya. Oke, tidak error. Kita coba run. Jadi yang pertama kita akan membuat dengan NIM D0224311, nama Aisyah, alamat aku, terus kedua SKS, IPK 4. Data baru berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat apakah betul data tadi berhasil ditambahkan, dan ya, sudah ada Aisyah. Lalu kemudian kita akan mengupdate data tersebut. Jadi kita memilih menu update, input key ini mahasiswa yang akan diupdate. Kita bisa salin di sini ketika kita tidak hafal ya. Jadi itu tadi guna fungsi dari DBView, yaitu agar kita bisa menyalin ininya, NIM-nya di sini. Di hendak akan mengupdate data mahasiswa. Jadi saya akan mengupdate dari NIM-nya menjadi D022. NIM-nya tetap ya, karena ini NIM saya. Lalu kemudian nama saya akan mengubahnya menjadi Aisyah. Alamat saya akan mengupdate-nya menjadi Polewali, semester 3, SKS 60, IPK 4. Data berhasil diperbaharui, dan mari kita lihat apakah betul datanya berhasil diperbaharui. Ya, sudah berubah. Lalu kemudian karena saya sudah selesai mengupdate, maka saya akan berhenti, lalu saya memilih menu exit. Jika Anda yakin, dan selesai. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk di menu delete. Jadi untuk menu delete kali ini, seperti biasa kita akan menambahkan menu ini. Maksud saya sebuah info bahwa kita sedang berada di menu delete. Jadi kita ubah ini jadi delete. Lalu kemudian kita akan menampilkan DBView tadi, gunanya untuk menyalin, sama seperti di fungsi update tadi. Gunanya view ini agar kita bisa melihat file database, lalu kemudian menyalin jika ada NIM yang tidak dihafal. Gunanya sama seperti di update tadi, nih di view. Lalu kemudian kita lanjut. Jadi input key NIM mahasiswa yang akan dihapus. Jadi key itu primary key adalah NIM yang akan kita hapus nanti. Jadi index sama dengan db search key. Jadi search ini gunanya untuk mencari NIM yang akan dihapus tersebut. Lalu kemudian kita menggunakan kondisi. Jika indeks besar sama dengan 0, apakah Anda yakin akan menghapus data? Jadi di sini dia akan menampilkan itu tadi. Maka kita akan memilih scannernya, pilihan. Lalu kemudian di sini ada kondisi lagi. Kondisinya itu jika pilihan equals ignore case, maka status
db delete, yang artinya dia menghapus data tadi, data berhasil dihapus, dan jika sebaliknya maka gagal menghapus data. Lalu kemudian di sini ada else, ini mahasiswa dengan NIM tidak ada di database. Jadi ketika NIM yang dicari atau NIM yang ingin dihapus tidak ada di database, maka yang muncul seperti ini. Coba kita coba. Kita memilih menu delete. Jadi saya akan menghapus data ini, data saya sendiri. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Saya pilih no, gagal menghapus data. Kenapa tulisannya berwarna merah? Karena saya menggunakan sistem error print. Jadi tulisannya bisa berwarna merah. Lalu kemudian saya akan memilih kembali menu delete. Saya akan menghapus data saya. Apakah Anda yakin akan menghapus data? Data berhasil dihapus. Dan kita cek kembali. Dan benar saja data saya telah terhapus. Coba kita ulang ya. Kita memilih menu create. Kita pastikan ulang bahwa semua fitur-fitur di aplikasi ini berfungsi. Jadi saya akan menginput name saya, deno, nama, data berhasil ditambahkan. Apakah betul data berhasil ditambahkan? Kita lihat. Jadi data betul bisa berhasil ditambahkan. Jadi sudah ada datanya di sini. Lalu kemudian kita ingin mengupdate data. Jadi kita pilih menu update. Dan kemudian kita memasukkan NIM yang akan diupdate. Jadi semisal saya akan mengupdate data ini. Saya memasukkan NIM-nya di sini. Lalu kemudian kita menginput NIM. Jika memang NIM-nya ingin diupdate. Jika tidak ya bisa menuliskannya menggunakan NIM yang sama dengan yang di file. Lalu kemudian nama, saya akan mengupdate nama saya menjadi Aisyah. Lalu kemudian alamat saya ganti menjadi Wali semester 4. Lalu kemudian SKS 60, IPK 4. Maka data berhasil diperbaharui. Kita cek. Dan betul saja data berhasil diperbarui. Kemudian kita akan mengetes apakah menu delete benar berfungsi atau tidak. Jadi kita pilih menu delete, lalu kemudian input keyname mahasiswa yang akan dihapus. Nah, saya akan menghapus data saya sendiri dan data berhasil dihapus. Jadi saya sudah selesai dengan aplikasi ini, jadi saya akan keluar memilih menu X. Selesai. Ya, jadi itulah tadi kode-kodenya. Pertama itu ada file data student CSV yang berisi data-data dari database dari mahasiswa. Lalu kemudian di kelas mahasiswa itu ada fieldnya, field name, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK yang modifiernya itu privat. Lalu kemudian ada metode konstruktor, kemudian ada metode getter, lalu kemudian ada metode override to string. Di kelas database itu berisi field dari array list mahasiswa, student. Ini bisa public, bisa juga privat ya. Kemudian ada private string file name, so data student CSV. Kemudian ada private tab,
tab ini adalah penghubung. Kemudian ada metode open. Open ini berisi dari array list data student. Kemudian ada save, metode view untuk menampilkan menggunakan sistem format. Kemudian ada public boolean insert. Insert ini untuk membuat ya sepertinya. Lalu kemudian ada metode search untuk mencari, metode update untuk mengupdate data, lalu kemudian metode delete ini untuk menghapus data. Jadi sebenarnya seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak yang belum saya pahami, dan juga mohon maaf jika banyak suara-suara aneh yang terdengar di video saya. Sampai sini mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.